Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kita muliakan orang tua kita, Abah Kiai Haji Thahir Nawawi, semoga senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, fi inayatihi wa himayatihi wa riayatihi wa kanafihi zahirihi wa batinihi fid dunya wal akhirah, wa ba'duhu min kulli su'in wa makruhin wa hasadin, fi ridai wa rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ibunda Haja Maswiyah, Haja Masnah, semoga senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, daiman fi ridahu wa rahmatihi zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan iradah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Insyaallah kita sambung ini tafsir ya, Suratut Takatsur. Ya, Suratut Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakumut takatsur. Pertama-tama asbabun nuzulnya, atau kita artikan dulu artinya alhaakumut takatsur. At-takatsur ini fa'ilnya, maf'ulnya adalah kum. Fi'ilnya alha. Ya, alhaakumut takatsuru. At-takatsur melalaikan kalian, katanya. Alhaakumut takatsur. At-takatsur melalaikan kalian. Apa at-takatsur itu? Maknanya kalau kata kita maknanya bebanyak-banyak, bermegah-megah, berbangga-banggaan, itu takatsur. Diambil kata at-takatsur, bebanyak-banyak, apa yang dibangga-banggakan bebanyak-banyak, ya, ada harta, ada kedudukan, dan ada anak, harta, kedudukan. Maka yang menjadi kebanggaan, ya, ini alhaakum. Alhaakum ini syaghalakum, ya, melalaikan kamu, menyibukkan kamu daripada Allah. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu mendatangi kuburan. Kalla, tidak demikian, jangan demikian. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Diulang lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan begitu, jangan demikian, nanti kamu akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah
andaikan kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat jahim, ini api neraka. Summa la tarawunnaha, kemudian benar-benar kamu akan melihat jahim itu ainal yaqin, dengan ainal yaqin. Summa la tus'alunna, kemudian betul-betul kamu akan ditanyakan yauma idzin, di hari di neraka jahanam itu, anin na'im, tentang nikmat-nikmat. Surah At-Takatsur ini disebut surah Madinah, ya. At-Takatsur ini surah Al-Madinah, Makkiyah maksud saya, surah Makkiyah, ayatnya 8. Asbab nuzulnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim. Akhraja Ibnu Abi Hatim an Abi Buraidah qala nuzilat fi qabilatain minal ansar. Ada enggak di kitab itu asbab nuzulnya? Ada? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, enggak saya baca, saya terangkan. Enggak ada ya? Oke. Jadi sebab diturunkannya ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu riwayat dari Ibnu Abi Hatim dan dari Buraidah, seorang sahabat bernama Buraidah. Dia berkata bahwa ayat ini diturunkan kepada 2 kabilah di Madinah dari Ansar. Yang pertama kabilah Bani Harisah, yang kedua Banil Haris. Nah, 2 kabilah ini masing-masing saling membangga-banggakan diri bebanyak-banyak. Ya. At-Takatsur ini boleh dikatakan at-tafakhur, at-tabahi, berbangga-bangga, berbanyak-banyak. Salah satunya bilang begini, fikum mislu fulan, gitu. Kata kabilah yang satu ngomong sama kabilah yang lain, ada enggak di kampung ente lah orang kayak kampung saya nih, si Anu. Jadi yang dibanggakan 3, harta, anak, sama orang-orang besar di kampungnya. Tuh kampung gua mah, gitu. Presiden dari kampung gua, kan gitu. Gubernur dari kampung gua, istilahnya begitu. Ya. Bupati dari kampung gua, juara kampung gua, kiai kampung gua, kan gitu. Nah, orang Banten makan begitu. Apa yang kurang, kan begitu. Saya tinggal di Banten itu ngadepin ya, keangkuhan begitu itu. Ya, jagoan dari Banten, semua dari Banten. Ya. Makanya ada di YouTube, ini pelawak, ya, Medan sama Surabaya katanya. Semua ada di Medan, di Surabaya juga ada semua. Lah di Surabaya mah ada ini, di Medan juga ada semua. Kata orang Surabaya, jangan-jangan gue terbuat dari Medan gitu. Ya kan, suku demi suku itu berbangga-bangga, itu kan apa yang dibanggakan? Harta, keturunannya, dengan tokoh-tokoh besar dari kampungnya. Ayat ini turun sebabnya adalah itu 2 kabilah, Bani Haris dengan Bani Al-Harisah. Yang satunya ngomong begini, fikum mislu fulan, ya, di kabilah lu, di suku lu ada nggak orang kayak si Anu? Yang lain juga sama begitu. Lah emang di kampung lu ada yang kayak begini, kan gitu. Ya. Itu yang disebut
itu ada yang hidup, ya ada yang mati. Sampai yang udah mati dibawa-bawa gitu. Ini kan berbicara tentang amrun jahiliyah. Watak jahiliyah itu begitu, membangga-banggakan orang-orang besar di kampungnya, baik yang hidup, yang mati, ya, dibawa-bawa. Itu. Akhirnya karena yang satu ini punya nggak tuh di kampung yang kayak begini nih, sini, ya, dibawa ke kuburan. Lu punya nggak yang kayak gini nih yang udah ya, orang besar yang udah mati masih dibangga-banggain, ya. Nah ini saling membangga-banggakan. Maka turunlah ayat ini, diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada dua suku yang berbangga-bangga. Ya, akhirnya alhaakumut takatsur. Nah itu apa namanya, asbab nuzulnya begitu. Maka apa tafsirnya menurut Imam Al-Jalalain? Alhaakumu itu ay saghalakum an ta'atillah, telah menyibukkanmu dari taat kepada Allah, telah menyibukkanmu dari ibadah, telah menyibukkanmu dari mempersiapkan diri untuk akhirat. Ya. Apa yang menyibukkan itu? At-takatsuru, berbangga-bangga. At-takasur itu at-tabahi bikasroh, membanggakan karena banyak. Apanya? Hartanya, kedudukannya, anaknya. Kalau dulu mah Pak, zaman dulu di kita juga sama kayaknya. Itu orang berbangga-bangga punya anak banyak. Sekarang mah berbangga-bangga punya anak dikit sih. Ada KB ya. Gitu. Berbangga-bangga punya bini banyak. Cuman itu doang tuh yang nggak bisa tuh. Ya. Ya. Tapi di tafsir ini nggak disebut bini, emang nggak disebut. Anak, harta, sama orang-orang besar di kampungnya. Itu at-takatsur ay at-tabahi bikasroti al-amwal, al-jah, wal aulad. Ya, itu yang dibangga-banggakan. Di tafsir ini at-tafakhur bil amwal. Kalau di tafsir ini at-tafakhur, tafsirnya at-takatsur itu at-tafakhur, sama. At-tafakhur itu saling berbangga. Takatsur ini kan apa namanya, faedahnya kan apa? Musyarakah. Ya. Musyarakah, saling berbangga-bangga, ada salingnya. Maka at-tafakhur saling berbangga-bangga. Dan itu sebetulnya memang kalau kita nilai dari dalam kehidupan, dalam kacamata ilmu sosial, ya, ini kehidupan yang materialistik, ya, ya, kehidupan yang berbanyak-banyak harta untuk saling membanggakan. Jadi rasanya kalau punya harta rasanya pede. Gitu. Kayak perempuan kan kalau nggak ada gelangnya nggak berani nyampur sama orang. Itu sifat jahiliyah. Karena orang Islam yang dibanggakan adalah ilmunya, adabnya, akhlaknya. Ini mah kalau nggak punya kalung nyelos ke bawah sampai gandul gede banget, nggak berani itu. Soalnya ngomongnya nggak bisa begini, ibu-ibu kan gitu. Ya kan kalau ada gelangnya mah itu emang wah begitu. Ya. Makan nggak perlu ditunjuk, ditunjuk juga gitu supaya kelihatan, supaya tahu. Nah itu sifat jahiliyah. Itu tafakhur. Ya.
Itu adalah kehidupan yang pikirannya masih bersifat materialisme, matre kalau kata kita mah. Ya. Itu istilahnya matre oriented atau apa tuh istilahnya tuh? Ya. Apa oriented bu sampai tit begitu ya? Ampun dah. Ya. Ya artinya orientasi hidupnya itu materi. Makanya cenderung berbangga-bangga. Itu nafsu sebetulnya. Kalau di dalam tasawuf intinya nafsu. Intinya. Emang orang di jahiliyah apa? Menolak Nabi, tidak bertuhan kepada Allah. Nafsu intinya mah. Gitu. Nah, at-tafakhuru bil amwali wal auladi war rijal hatta zurtumul maqabir. Ini sebetulnya kinayah. Hatta zurtumul maqabir kalau dalam balaghahnya ini kinayatun anil maut, ay hatal maut. Lah emang kalau artinya sehingga kamu menziarahi kuburan, itu kan pakai ziarah lah gitu bahasanya tuh. Nah, kalau diartikan secara letterlek tidak dengan kacamata balaghah sampai kamu datang ke kuburan lah. Datang apa maksudnya? Ini uslub ini kinayatun anil maut. Yani sampai mati ge orang yang orientasinya materi, hidupnya berbangga-bangga, itu yang dibanggain tuh. Harta, ya. Tokoh-tokoh yang punya kedudukan dan anaknya banyak. Sebetulnya Bapak anaknya banyak biar kagak disebut ge bininya banyak, Pak. Dulu zaman Daulah Umayyah itu, di zaman anak-anaknya Muawiyah itu ada seorang yang bernama Allahumma shalli ala sayyidina. Itu Pak punya bininya sampai 200 biji Pak. Sampai biji tuh. Saking banyaknya. Itu anaknya selebar Hibrah. Aduh, Hubairah kalau tidak salah. Hubairah itu sepemerintahan Islam pada waktu itu, anaknya itu ada semua di situ. Yang jadi menteri ini, yang jadi itu, ya, itu. Nah itu menjadi kebanggaan. Lah kalau keroyokan dia kan, kalau anaknya banyak lu berani mau anak gua banyak. Itu berbangga-bangga banget. Itu memang tadi itu yang orientasi materialistik itu mesti ya itu kayak kalau ada yang dibanggain anaknya, kalau kagak kan kagak. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Kalau secara balaghahnya ini kinayah anil maut, yani hatal maut. Apa tafsirannya? Bi an muttum padu pintum piha. Nah, itu. Ya. Orang dilalaikan oleh hidup berbangga-bangga. Dan kehidupan berbangga-bangga ini enggak bisa diberhentiin sampai dia mati dikubur di kuburan. Ini tafsiran pertama, hatta zurtumul maqabir. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, au adadtumul mauta takatsura. Atau kamu nganggap yang udah mati ge untuk dibangga-banggain. Jadi artinya berbangga-bangga kepada banyak harta, banyak anak, banyak pangkat kedudukan, itu melalaikan kamu dari taat kepada Allah, dari ibadah, dari menyiapkan hidup untuk akhirat. Karena ini adalah orientasi materi hidupnya. Sampai yang udah mati, hatta jurtumul maqabir itu sampai kamu datengin kuburan orang yang udah mati untuk menjadi bahan kebanggaan. Ini tafsiran kedua. Tapi tafsiran ini dhaif dari segi siyak. Ya sebetulnya
kita memahami ayat Al-Quran atau syair ya, mereka tuh punya Quran, hadis, syair itu kan punya uslub yang sangat tinggi ya, nahwu, sorob, balaghah. Itu jika kita bedah dengan alat, itu akan kelihatan apa maksud daripada ayat tersebut, maknanya apa yang dimaksud oleh si pengucap ya, dalam ini halnya Al-Quran ya, oleh Allah. Si mufassir ini mengatakan hatta zurtumul maqabir, ada dua tafsiran. Bi an muttum padupintum piha, orang yang hidupnya orientasinya materi, yang sibuknya adalah untuk berbanyak-banyak agar dia bangga dan hebat, sehingga melalaikan hidupnya dari taat, dari nyiapin untuk akhirat. Ya, hidup ini kan emang kita nyari duit, kan kerja, punya anak, kan hidup mah begitu. Tapi kehidupannya materialistik, menjadi saling membanggakan untuk itu, untuk berbanyak-banyak. Ya, nah maka ini tidak akan berhenti sampai mati. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, hatta zurtumul maqabir, hatta adattumul mauta takatsura, sampai-sampai kamu menghitung-hitung orang mati sebagai kebanggaan. Ini mungkin sesuai dengan asbab nuzul, tetapi kebanyakan mufassir tafsiran pertama, hatta zurtumul maqabir ay kinayatan anil maut ay hattal maut. Kehidupan materialistik kagak bakal berhenti, sadar-sadar udah mati, tapi udah gak berguna, itu maksudnya ya. Cukup dengan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, gak berguna tuh. Nah, karena sadarnya udah mati ya. Salahnya orang mengira begini ya Bu, salahnya orang mengira jangan ibadah baik atuh ya, ada dunianya tuh lah. Emang kita ya, orang menyangkanya bahwa kalau nyari duit itu nggak ibadah, itu salahnya. Makanya mungkin orang nganggap ustadz, nganggap kiai enak banget dia mah ibadah baik. Belum tentu. Ibadah kan menyembah Allah. Kalau dia melakukannya bukan menyembah Allah, mendingan orang yang dagang di kampung hutan, apa namanya, pasar induk, bebelokan dari jam 3, tetapi niatnya ibadah untuk anak, untuk istri, itu lebih tinggi di sisi Allah ya. Ini pemahaman begini ini tertulis dalam kitab-kitab salaf ya. Artinya bahwa tidak materialistik gitu. Orang kan bangga dengan ilmu, itu materialistik. Orang bangga dengan keturunan, itu materialistik ya. Orang bangga dengan harta, apalagi itu mah ya. Nah maka kebanggaan kepada hal-hal itu, materi itu membuat dia lalai untuk kehidupan akhirat, untuk ibadah, untuk taat, untuk mendapatkan paham. Ini kalau tafsiran orang sufi seperti di buku Tafsir Al-Jilani misalnya, Tafsir Ibnu Arabi, ini lain lagi nih. Yang makna at-takatsur ini lain lagi ya. Takasur itu berbanyak-banyak hal yang menutupi makrifat ya. Bisa aja ibadah, bisa aja, artinya kalau nafsunya tidak dibersihkan ya. Hatta zurtumul maut, kecuali kamu matikan nafsumu, itu tafsiran isyari, tafsiran orang-orang sufi. Taib. Kalla ini maknanya mana ar-rad'u ya, atau al-jazru ya. Tidak demikian. Saufa ta'lamun, kamu akan tahu. Mana maf'ulnya? Diulang lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Ini summanya takkid.
Takkid bil jumlah. Saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, diulangi dengan jumlah yang sama. Ya, seolah-olah ini apa yang perlu diketahuinya penting. Apa? Su'a akibatin, su'a akibati tafakhurikum, katanya. Kamu nanti akan tahu, kemudian kamu nanti akan tahu buruknya akibat kamu berbangga-bangga. Kapan? Indan naz'i, ketika nazak, ketika dicabut nyawanya. An-naz'u adalah cabut, ya, dicabut nyawa. Manzu ar-ruh. Ya. Kalau udah mati baru tahu kebanggaan itu tidak berguna. Artinya orang yang orientasi hidupnya itu materi, maka dia berbangga-bangga. Ya. Untuk merasa bahwa dia lebih hebat dari yang lain dari materi-materi ini. Apa harta, apa kedudukan, apa keberhasilan. Ya. Dan kecenderungan ini nggak berhenti, karena ini gaya hidup. Ya, makanya sampai diturunkan ini ayat begini. Sampai hari ini pun gaya hidup begini nggak berhenti, karena nafsu. Selama manusia itu nafsunya ada, sama baik. Mau zaman Firaun ya sama zaman sekarang sama baik. Bahkan kalau dalam tasawuf nafsu itu tunggal. Ya, seperti cahaya. Itu. Nah, kemudian summa fil kubur, katanya indan naz'i summa fil kubri, ketika mati sadarnya nanti kalau udah ngap-ngapan baru ya ternyata tidak memberikan pertolongan apa-apa semua itu. Ya. Atau summa fil kubur, kemudian dikubur. Ya, kalau dilihat dari penafsiran ini begini, kan ada dua, saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, seolah-olah itu takkid. Ya, sehingga ditafsirkannya juga kalla yang pertama kalla saufa ta'lamun yang pertama su'a akibati tafakhurikum indan naza. Kemudian summa kalla saufa ta'lamun yang kedua su'a akibati tafakhurikum indal kubur. Ya. Begitu biasanya uslub dalam bahasa itu begitu. Kalla, diulang lagi tuh kalla sampai 3 kali, itu juga takkid. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, andaikan kamu tahu. Tahu apa tuh? Lagi-lagi akibat tafakhur yang kamu dilalaikan oleh berbangga-bangga itu. Ilmal yakin, dengan pengetahuan yang yakin. Ya. Kita kembali at-takasur. At-takasur ini artinya ayat ini bercerita tentang kesibukan orang dengan kehidupan yang menggiurkan. Ya. Itu giur itu dari bahasa Arab itu. Dari kata mughriyat, ghiyur. Jadi menggiurkan itu dari mughriyat. Ya. Orang disibuki oleh sesuatu kehidupan yang menggiurkan. Dan akhirnya berorientasi kepada materialistik. Dan ini nggak berhenti sampai mati. Nah, kalau punya mentalitas begini, jadi apa ge, itu orientasinya. Ya. Mau jadi presiden, mau jadi pimpinan apa be tetap. Kalau orientasinya begitu. Jadi ustadz ge kalau orientasinya itu mah tetap itu. Mengukur tinggi rendah orang dengan harta. Dia pun ya, mengukur dirinya hebat atau tidak dengan kebanggaan itu. Coba kehidupan materialistik ini contoh ya.
minta maaf, orang punya ilmu, ya, itu malu jadi ustadz karena tidak punya harta. Sebetulnya yang perlu diubah pandangan materinya. Coba Imam Ahmad bin Hambal, kita kan kalau mengambil contoh yang jauh ya, yang memang contoh utama. Kehidupan Imam Ahmad bin Hambal itu tukang kuli panggul ama ngelilit bikin tali rapiah kalau kata kita mah. Itu kehidupannya tuh. Tetapi dia seorang imam, alim, mujtahid, mutlak, zahid. Karena orientasinya tidak materi, nggak bisa. Ilmu dari Allah itu sampai kalah dengan kedudukan harta. Sebetulnya yang diubah orientednya itu, orientasinya. Ya. Apalagi yang memang udah jadi ustaz itu mungkin malu ngedorong bakso di jalanan. Tad, beli bakso tad, katanya gitu. Ya. Begitu ditanya, di mana tad? Di depan tad, katanya gitu. Ya. Malu. Itu sebetulnya apa persoalannya? Materialistik. Nah, zaman sekarang kan zaman materialistik dan hedonistik. Apa hedon itu? Maunya enak, itu hedon. Maunya gampang, enak, tinggal nyamplong, apa? Nyaplok instan, oga capek, pengen rehat. Itu yang merasuk ke jiwa manusia di zaman modern. Nah, kita ngedidik nggak ngedidik anak kita itu Pak, kena polusi itu kalau kita nggak tegas sebagai orang tua itu, ya. Itu sampai kapan? Sampai mati. Ini kalau tafsir kita tertafsirkan secara kontekstual ya. Ini kan tafsiran tekstual. Sebetulnya bisa kita tafsirkan secara kontekstual ke zaman. Ya kan agama untuk itu, untuk dipahami ke dalam kehidupan dimanapun berada. Ya. Nah, ini ayat ini yang bercerita tentang orang dilalaikan oleh akhiratnya, oleh kepentingan agamanya. Coba, nih kita melihat anak-anak muda apabila udah kawin, padahal umurnya mungkin 27, 20. Ama ngaji udah orang doyak, gue udah tua, masa ngaji mulu. Karena itu sampai geledek gitu. Ya. Nabi suruh ngaji sampai mati, baru kawin, udah kayak aki-aki sama nenek-nenek, udah numbra aja hidupnya di rumah. Itu masalahnya orientasi materialistik, hedonistik, itu masalahnya. Kerja pulang jam 5, ngaji jam 9, ilok capek. Lah kalau diajak jalan mah masih lah kan orientasinya. Ya. Makanya saya sering banyak ngaji. Saya baru punya anak kecil, bawa anak di sini ngaji. Udah capek lah, terus mau ngapain? Yang diubah itu kalau orientasinya berubah, udah nggak ada rasa apa-apa. Lah kalau nungguin anak gede lah, baru gede beranak lagi, baru gede beranak lagi, baru gede beranak lagi, lah kapan? Iya, saya di Mesir berdua-dua bini sampai punya anak 3, yang satu saya gendong, yang satu dipegang, yang satu digendong emaknya, ayo ngaji gitu. Sampai kata saya, lu berhentinya kapan sih punya anak? Ampun dah gua. Nah. Baru gede ada lagi baby, baru gede ada lagi baby. Untung saya udah berhenti ngajinya, tapi anak mah belum berhenti punya anak. Ya, karena itu masalah mindset ya. Mindset. Ya. Nah kalau kalau udah lega, nah itu ya banyak sekali nasihat-nasihat dalam Hikam Imam Ibn Athaillah, banyak ulama-ulama memberikan nasihat agar hidup itu tidak ya materialis,
materi oriented itu, orientasi materi dan hedon, ya hedonistik. Kan ngomong mah kita kalau udah punya mah kita gunakan untuk ibadah, tidak tahu bagaimana caranya. Justru ketika susah, ya dia mampu mengendalikan, membangun mindset untuk tetap tidak berpaling dari taat dan ibadah. Ya. Kenapa? Karena ujian susah sama ujian senang itu berat dan ujian senang, Pok, Bu, Nek, ya. Berat dan ujian senang. Nah ini sebetulnya surah ini menerangkan tentang itu. Kapan berhentinya? Hatta. Itu kan hatta ini kan lil ghayah. Ya, hatta ini. Kapan berhentinya? Nanti sampai coba dia membuat satu uslubnya, zurtumul maqabir, ini kan kinayanya tajam sekali tuh. Kalau kata kita mah kalau belum mampus lu belum begitu, belum berhenti. Jadi makanya dalam hadis ada disuruh kata Nabi uzkuru hazimal ladzat. Coba hadirkan ke dalam mensatmu ya sesuatu yang bisa menurunkan tingkat materialis dan hedonis itu. Apa? Mati. Ya. Ini bukan mulut doang, mau mati. Kita yang mau mati. Maksudnya mau mati apa dah, Bu? Segala sesuatu yang dilakukan untuk mati, itu maksudnya mau mati. Ya. Segala sesuatu untuk mati, untuk orientasi akhirat. Kan saya sering bilang begini, kemegahan, kebahagiaan di akhirat itu dibanding sama kebahagiaan di dunia. Ya, katakanlah di dunia ada orang kaya nomor 1 kan begitu. Itu Pak, orang kaya nomor 1 nggak milikin semua isi dunia ini Pak, enggak. Sedangkan agama menjelaskannya orang yang memiliki kekayaan, kebahagiaan harta ini, kekayaan harta ini semua dunia dibanding dengan akhirat, itu katanya orang kaya punya apa baik, punya kambing mati. Nah ini dunia kambing mati, kekayaan yang lain itu surga. Begitu ilustrasinya itu Nabi. Nah kenapa kambing mati? Kenapa jadi indah? Ada umpamanya lagi. Ya, kata Nabi, dunia ini seperti nenek-nenek tua dalam Mi'raj itu. Nabi dipertunjukkan dunia itu nenek-nenek tua. Nah itu kalau dengan konteks sekarang itu kita baru paham. Nenek-nenek itu Bu di make upin udah kayak gadis 20 tahun coba. Ditambal mukanya sampai giginya gigi palsu, ditambal ini yo. Cakep bener begitu. Dikelupasin sambar gledek nenek-nenek pewak. Nah dunia itu dibungkus oleh Allah itu mughriyat, makanya mughriyat, menggiurkan, makanya dikatakan zahirnya indah, dalamnya fana, dalamnya rusak. Itu dunia. Jadi kayak nenek-nenek jelek banget kalau gua ditemplok sama semen mah mukanya yang putih. Lah ya diumpamakannya begitu. Jadi kalau orang punya orientasi akhirat enggak terlalu pedih banget. Itu maksudnya nih. Ya, orientasi akhirat itu begitu. Makanya ada hadis-hadis Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, saya punya amal sedikit untuk akhirat, punya uang sedikit untuk akhirat, kerja untuk akhirat apa. Nah, ini namanya orientasi akhirat. Enggak semuanya di dunia. Jawabannya wala tansa nasibaka minad dunya. Benar. Ibadah-ibadah kan ada yang enggak bukan urusan dunia, salat, puasa,
Ya kan, haji itu kan ibadah betul tuh. Puasa, zikir, wirid itu. Bukan ini doang. Untuk akhirat teh, jangan lupa nasib kamu di dunia, harta kamu, kedudukan kamu. Itu maksudnya dunia, itu juga bisa bikin akhirat. Ya, karena sentralnya ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Nah, ini at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Kenapa di situ menggunakan hatta zurtumul fi'il mudhari itu, fi'il madhi itu, al-maqabir. Karena mati itu datang mendadak, Pak. Nggak ada yang mati dikabarin dulu. Makanya para wali itu kepengen mati dapat kabar dulu. Innal mauta ya'ti baghtah wal kubru sundukul amal, kata ulama. Mati itu datang mendadak. Nah, kuburan itu sebetulnya mah kotak amal. Ada amalnya enggak tuh? Ya. Makanya hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ay ilman yaqinan aqibatat tafakhuru mastaghaltum bihi. Pengetahuan dengan yakin akan akibat berbangga-bangga terhadap apa yang membuat kamu sibuk dengan harta itu, dengan sesuatu itu. La tarawunnal jahim, la tarawun. Ya, al jahim yakni annar, kamu nanti baru nyahok, kata kita malah tarawuna, nanti kamu baru benar-benar tahu kalau udah di neraka, disebut jahim. Ini ada jawab daripada lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ini sebetulnya mah lau ta'lamuna ilmal yakin lasta'dadtum lil akhirah. Itu yang dibuang tuh. Kalau kamu tahu dengan yakin, kamu akan berubah orientasi materi itu untuk berbangga-bangga. Tidak, bahkan kamu melakukannya untuk kesiapan kamu di akhirat. Itu jawabnya yang dibuang. Ya. Lau ta'lamuna ilmal yakin, apa jawabnya? Andaikan kamu tahu akibat berbangga-bangga dengan ilmu yakin, apa jawabnya? Ya, dibuang. Lasta'dadtum lil akhirah. Itu yang dibuang. Ya, kenapa dibuang? Untuk memperdengarkan akibat di akhirat itu apa. Maka diterusan la tarawunnal jahim. Ya. Kan mestinya kalau kamu tahu akibat berbangga-bangga, ya, dengan pengetahuan yang betul-betul yakin, apa jawabannya? Niscaya kamu seperti ada dalam hadis Nabi, lau ta'lamuna ma a'lamu, ya, la bakaitum aksar mimma dhahiktum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kan ada jawabannya tuh. Ini jawabnya dibuang. Ya. Lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, jahim nar. Jawabu qasam mahdzub. Jawabnya qasam itu mahdzub. Kemudian la tarawuna, ya, sebetulnya begini, laknya ini setelah la ini dibuang, sebetulnya lasta'dadtum. Ini jawabnya apa saja? Ini jawaban yang dari saya ya. Jawabannya apa saja? Ulama tafsir juga berbeda-beda tuh. Ya, saya memilih kata lasta'dadtum lil akhirah. Kemudian tarawunna al jahim, asalnya begitu. Namun dibuang jawab qasamnya. Lalu kemudian kalimat la tarawun. Ini la tarawun wa khudhifa minhu lamul fi'li
wa ainuhu, ini masalah ilal ibdal, masalah sorof ya. Asalnya kan ro'a ya rauna ya, atau ro'a ya rauna, asalnya begitu. Apa lam fi'ilnya, ain fi'ilnya? Kalau pak fi'ilnya ro, ain fi'ilnya alif, lam fi'ilnya waw. Kena lihat masdarnya ru'yah pakai waw. Gitu. Di situ wa khudzifa minhu, dibuang dari kata la tarawun itu lam fi'ilnya. Apa lam fi'ilnya itu? Ya. Dan ainnya apa? Alif. Nah, sekarang dibuang dulu ain fi'ilnya. Asalnya tar ayun. Dan ada nun taukid, asalnya tar ayunna. Nah, kalau dibuang lam fi'ilnya, iya-nya menjadi tar aun. Iya-nya dibuang. Ya. Kemudian ain fi'ilnya dibuang juga. Ya. Alif jadi tar tuh, tarwun. Kemudian apa? Ulqiyat harokatuha, harokat lam fi'il tadi dipindahin ala ro, domah tuh, tarawun. Ini masalah sorof ya, masalah i'lal wal ibdal. Ada nun taukid, kena ada dua nun, kebanyakan nun, jadi la tarawunna, akhirnya begitu. Ya. Ini penjelasannya ringkas, sebetulnya kulibatil hamzah wa khudzifa wa kulibatil hamzah wa dibuang ya. Karena waw yang itu waw jamak dibuang juga dengan nunnya. Gitu. Lil tiqoi sakinatain, ada bertemu dua sukun dan sebagainya. Taib. Summa la tarawunna, diulang lagi. Ini summa taukid. Seolah-olah kalau kamu udah tahu, kamu akan melihat bahwa segala perbuatanmu, segala usahamu, kalau orientasinya berbangga-bangga, di akhirat tidak ada artinya apa-apa, itu maksudnya. Dan ini dinyatakan betul-betul dengan taukid. La tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha, takkid tuh, summanya tuh. Haknya itu kemana? Ke jahim itu. Summa la tarawunnal jahim ainal yakin. Ya. Itu apa? Di tafsiran ainal yakin itu apa tulisannya? Masdar ya? Ya, masdar. Itu ya masdar. Ya. Artinya ainal yakin, ainnya itu masdar, sumber keyakinan. Summa latus'alunna, sama. Ya. Summa latus'alunna juga sama. Itu apa namanya di i'lal dan ada ibdal. Asalnya la tus'alunanna, asalnya begitu. Dibuang nun ropaknya, kemudian dibuang waw jamaknya, ya. Dan ada dua nun dibuang juga, akhirnya la tus'alunna. Khudzifa minhu nunur rafa, dibuang nun ropaknya. Litawali nunat, kena ada nun yang berturut-turut. Ya, waw dhamiril jamak, waw dhamir jamaknya juga lil tiqoi sakinain, dibuang juga. La tus'alunna yauma idzin. Ya, yauma idzin ini tanwin, namanya tanwin iwad. Ya, yauma idzin iwad daripada jumlah. Apa jumlahnya? Yauma ru'yatiha, di hari kamu melihat neraka jahanam, ya. Kamu akan dipertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Nikmat-nikmatnya. Coba, orang berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan anak, berbangga-bangga dengan keturunan. Inilah kehidupan materialis. Dan orang yang berkehidupan materi enggak berhenti sampai mati. Nah, sehingga begitu mati, benar-benar mati nanti, baru di hari dia melihat neraka jahanam, bahwa kebanggaan itu, kehidupan materi itu tidak ada gunanya. Ditanya pisan lagi. Harta yang nikmat-nikmat yang dia bangga-banggain itu udah nggak berguna, ditanyain pisan. Ya.
Itu maksudnya ayat ini. Yauma idzin anin na'im summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Apa anin na'im? Ma yaltazzu bihi fid dunya. Ya, apa yang dinikmati di dalam dunia, apa yang dirasakan enak lezat di dunia itu ditanyain. Nah, ini disebut dalam tafsir, salah satu contohnya minas sihhati wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Pak, manusia hidup itu Pak, kalau tidak menyadari banyak waktu kosong, song melompong, nggak ada isinya apa-apa. Itu nanti ditanyain. Ya, belonjor, belum jadi nenek-nenek, belum jadi aki-aki, belum udah belonjor, baru punya anak atuh. Iya, sehat masih, sempat banyak, nggak ngaji, nggak ibadah, nggak nyari duit. Bagaimana nanti kalau udah tua? Ya. Satu, kemudian apa? Wal aman, keamanan. Aman dari apa? Ya. Daripada rasa takut, cemas, itu karena mungkin apa? Rekeningnya penuh, jadi aman, itu ditanyain. Wal mat'am, makanannya, wal mashrab, minumannya, wa ghairu dzalik. Ya, artinya kehidupannya, nikmat-nikmat akan ditanyakan. Nah, sebetulnya maksud daripada ayat ini, silakan Anda ya, punya harta, punya anak, punya pangkat, tetapi orientasinya akhirat bukan dunia. Sehingga kalau ditanya pun semuanya berbentuk ibadah dan sampai di akhirat. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.